Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Revita Nada Yuanika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai praktikum kendali motor BLDC yang mencakup berbagai kontrol motor mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang paling efisien. Namun, sebelum masuk ke kontrol lebih kompleks, kita mulai dari dasar mikrokontrol sendiri. Tahap ini merupakan tahap awal untuk memastikan lingkungan pengembangan seperti platform I/O dan juga hardware berjalan dengan baik. Di sini kita akan memanfaatkan GPIO atau General Purpose Input Output, di mana mikrokontroller itu mengontrol tegangan pada pin tertentu. Prinsipnya sendiri, dia menggunakan logika digital yang memberikan nilai high yaitu 3,3 volt untuk menyalakan LED serta low yaitu 0 volt untuk mematikannya dengan pengaturan atau jeda tertentu. Metode pertama dalam kendali motor adalah six-step commutation atau control trapezium. Ini adalah metode yang paling sederhana untuk memotor BLDC dengan cara menyalakan dua fase motor secara bergantian dalam 6 langkah untuk menciptakan medan magnet putar. Ada tiga parameter kunci dalam metode ini. Yang pertama ada startup time, yaitu durasi awal untuk menggerakkan rotor dari posisi diam. Kemudian dead time, waktu untuk menjaga hubungan singkat atau short stroke pada MOSFET. Yang ketiga ada duty cycle untuk mengatur rata-rata tegangan yang masuk guna mengatur kecepatan motor. Kemudian selanjutnya metodenya yang lebih maju yaitu sinusoidal PWM atau SPWM. Metode ini akan menghasilkan putaran yang lebih halus dibandingkan six step karena dia berusaha meniru bentuk dari gelombang sinus. Melalui modulasi sinus, lebar pulsa PWM bervariasi mengikuti fungsi dari sinus itu tersebut, yang bermanfaat untuk mengurangi riak torsi dan kebisingan pada motor. Selain itu, kita menerapkan metode VF control, yaitu menjaga hubungan antara tegangan dan frekuensi tetap agar motor stabil dan tidak cepat panas. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang paling efisien, yaitu Field Oriented Control (FOC) dan SVPWM. Metode ini mengontrol arus motor sebagai vektor. Penggunaan SPVWM terbukti 15% lebih efisien dalam penggunaan tegangan bus DC dibandingkan SPWM biasa. Inti dari FOC adalah decoupling arus yang memisahkan kontrol menjadi dua komponen, yaitu VD yaitu direct voltage untuk mengontrol flux magnetik dan VH yaitu quadrature voltage yang secara langsung menghasilkan torsi atau tenaga putar. Dengan transformasi vektor, kita dapat mengubah sistem 3 fasa menjadi 2 simbu DC agar motor AC dapat dikontrol seefisien motor DC. Nah, untuk membuktikan teori tersebut, berikut adalah cuplikan video pengujian dari sistem yang telah dibangun. Oke, jadi untuk pengaturan motor BLDC ini, yang pertama kita mengatur program terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat prompt berikut ini. Saya membuat prompt begitu lengkap, di mana saya menginginkan dia untuk membuatkan program untuk mengontrol BLDC menggunakan six step, SVPWM, dan SPWM. Nah, untuk yang pertama ini kita akan inisiasi boardnya melalui platform IO ini di sini. Kita menggunakan STM32 F103C8. Nah, selain itu kita juga ada main.c-nya. Jadi file main.c-nya seperti ini. Nah, ini file main.c-nya. Jadi kita inisiasi pin PWM-nya, terus ininya, ADC-nya, terus selanjutnya ini inisiasi kondisi awal dengan VD sama dengan 0, VQ sama dengan 0, modulation sama dengan 1, frekuensinya sama dengan 50 dengan amplitudenya 0,8 dan duty cycle-nya 0,5, startup time-nya 1000 dan dead time-nya 1000. Berikut ini dimana PWM UVW sebagai output dan hal UVW sebagai input. Nah, dia akan mengatur nilainya begini. Jadi
Ya, jika 6 step commutation, dia akan mengubah state-nya seperti berikut ini. Kemudian jadi seperti berikut ini. Kemudian kita juga membuatkan tampilan GUI-nya. Nah, untuk melihat langsung tampilan GUI-nya, mungkin kita langsung run saja. Nah, tampilan GUI-nya akan terlihat seperti berikut ini. Dimana di sini algoritmanya ada 3, 6 step, SPPWM, dan FOC. Di sini juga ada tertampil grafiknya, kemudian di sini untuk connect ke COM-nya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke video praktikum. Oke, untuk praktikum kali ini yang pertama itu kita siapkan juga inisiasi board menggunakan STM32. Nah, itu menggunakan platform io.ini. Terus selanjutnya kita siapin file main.cpp-nya. Nah, seperti ini. Dimana ini tuh untuk inisiasi STM32-nya kan. Terus ini untuk menginisiasi kondisi motor awal. Terus selanjutnya ini untuk inisiasi SPWM parameter. Nah, ini untuk inisiasi SPWM parameter. Terus ininya untuk PWM konfigurasinya. Ini untuk inisiasi datetime. Seperti berikut ini. Nah, selain itu juga kita butuh yang namanya untuk GUI-nya, kita pakai Python. Di Python sendiri tampilannya seperti ini. Nah, Python-nya sendiri akan tertampil seperti berikut ini. Ini untuk inisiasi portnya. Terus ini untuk inisiasi, kan kita melakukan 3 pengujian, 6 step, SPWM, dan SPPWM, FOC. Nah, terus ini akan tertampil seperti ini bila 6 step, bila SPWM tampilannya akan seperti ini, dan jika SPPWM akan seperti ini. Kemudian selain itu kan kita juga melakukan pengujian Blink. Di sini saya sudah menyiapkan program. Programnya sendiri seperti berikut ini. Sama yang seperti yang tadi, kita menginisiasi board STM-nya menggunakan platform io.ini. Kemudian karena programnya simpel saja, hanya menyalakan dan mematikan Blink, maka main.cpp-nya seperti berikut ini. Dan di sini kita tidak menggunakan Python karena tidak perlu memunculkan tampilan GUI. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke hasil pengujiannya. Oke, kita yang pertama akan melakukan Blink pada microcontroller. Nah, ini adalah file main cpp-nya. Terus ini file platform IO-nya. Nah, terlihat kan hasilnya sesuai dengan program. Untuk pengujian yang kedua kita lakukan yaitu demonstrasi karakteristik kendali motor BLDC menggunakan metode 6-step communication melalui GUI yang terintegrasi. Nah, untuk yang pertama ini kita fokus pada pengujian duty cycle. Saat nilai dinaikkan menjadi 25%, motor berjalan namun masih tetap lambat. Dimana terlihat juga pada grafiknya. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 50%, dimana motor akan semakin cepat. Nah, saat nilai dinaikkan, terlihat kecepatan motor ini meningkat secara linear. Hal ini tuh menunjukkan modulasi lebar pulse efektif mengatur tegangan rata-rata ke kumparan motor. Nah, kalau kita kecilin, maka motornya akan semakin lambat juga. Setelah memastikan fitur cut off berfungsi pada duty cycle 0%, kita akan beralih ke parameter krusial berikutnya yaitu startup time.
Kenapa sistem ini sensorless? Motor membutuhkan fase open loop awal untuk mengatasi inersia sebelum back EMF terbaca. Di sini kita akan mencari titik optimal startup time, di mana hubungannya adalah keseimbangan antara torsi awal dan responsivitas. Jika nilai terlalu kecil, motor akan gagal start atau stalling. Jika terlalu besar, respons motor akan terlalu lagi. Nilai terbaik adalah durasi terpendek yang mampu memutar rotor dari posisi diam secara konsisten tanpa kegagalan sinkronisasi. Selanjutnya adalah parameter dead time. Hubungannya tuh sangat kritis terhadap efisiensi dan kehalusan putaran. Terlihat saat nilai dead time diperbesar berlebihan. Lihat nih. Gelombang arus menjadi cacat sehingga motor mengalami getaran mekanis dan penurunan torsi. Sebaliknya, jika terlalu kecil, beresiko terjadi stroke pada MOSFET. Oleh karena itu, nilai dead time terbaik itu nilai terkecil yang masih berada pada batas aman spesifikasi switching komponen. Di sini kita mengambil di tengah saja. Pada titik ini kita mendapatkan hasil terbaik di mana putaran motor yang halus, efisiensi yang tinggi, dan sistem yang aman dari core settling. Pada pengujian kedua ini kami mengubah algoritma kendali dari 6 step menjadi SPWM. Pengujian dimulai dengan frekuensi yang rendah pada 14 Hz sampai dapat dilihat pada grafik bentuk gelombang arus mulai mendekati pola sinus. Kemudian parameter dinaikkan lagi ke 50 Hz sampai dengan ke 75 Hz, di mana kecepatan sinkron motor meningkat secara linear. SPWM sendiri dirancang untuk mengurangi torsi ripple sehingga putaran motor secara teoritis lebih halus. Namun pada frekuensi ke 100 timbul getaran mekanis yang signifikan. Nah, di sini kami akan mengatur amplitudonya. Dalam teknik SPWM, amplitudo mempresentasikan indeks modulasi tegangan yang dikirim ke motor. Hubungan antara amplitudo dan frekuensi sangat krusial. Jika frekuensi tinggi tapi amplitudonya rendah, motor akan kehilangan torsi. Tapi jika amplitudonya terlalu tinggi, arus akan melonjak dan menyebabkan saturasi magnetik sehingga getarannya akan kasar. Nih, lihat getaran yang kasar. Oleh karena itu, idealnya pengaturan ini mengikuti kurva V per F yang konstan. Kami mencoba menurunkan frekuensi dan menyesuaikan amplitudo untuk mendapatkan titik di mana motor tuh berputar kencang tapi dengan getaran dan kebisingan yang minimal. Kesimpulannya, metode SPWM menawarkan bentuk gelombang yang lebih bersih, namun memerlukan penalaan rasio tegangan dan frekuensi yang tepat untuk menghindari instabilitas. Pada pengujian selanjutnya, kita menggunakan metode Field Oriented Control dengan modulasi space vector. Pada tahap awal, kami hanya mengatur frekuensi referensi dan juga indeks modulation. Terlihat motor belum terlihat berputar signifikan karena pada metode vektor, frekuensi saja tidak cukup tanpa injeksi arus aktif. Selanjutnya, kami menaikkan parameter VD atau direct voltage. Secara teoritis, VD akan mengontrol flux magnetik yang searah dengan rotor. Akibatnya, arus mengalir deras ke kumparan, tapi tidak menghasilkan putaran. Energi listrik justru terbuang menjadi panas pada lilitan motor. Langkah terakhir, kami akan menaikkan nilai VH atau quadrature voltage. Inilah komponen yang akan menghasilkan torsi elektromagnetik. Begitu VH diinjeksi, motor langsung merespon dengan akselerasi tinggi. Terlihat jelas perbedaan fungsinya untuk FD untuk magnetisasi, sedangkan VH untuk tenaga putar. Dengan metode SVPWM yang ini, kita bisa mendapatkan efisiensi tegangan bus hingga 15% lebih tinggi dibanding SPWM yang biasa.
dan menghasilkan putaran yang lebih kencang. Sama halnya dengan pengujian yang pertama tadi, kita di sini melakukan blink namun ke STM32F103 yang KW, tapi di sini pengujian tetap berhasil dilakukan di mana STM32-nya juga ngeblink seperti berikut itu. Berdasarkan proyek ini, dapat kita simpulkan beberapa poin penting bahwa yang pertama, meskipun 6 step cocok untuk aplikasi sederhana, metode SPWM dan FOC SPVWM adalah standar untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi dan kehalusan tinggi. Di mana yang kedua, efisiensi motor dan FOC sangat bergantung pada kemampuan kita meminimalkan arus pada sumbu VD dan menghasilkan arus pada sumbu VH untuk menghasilkan torsi tanpa panas yang berlebih. Terakhir, keberhasilan sistem sensorless sangat dipengaruhi oleh ketepatan nilai startup time dan juga dead time dalam menjaga stabilitas operasional. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.